Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan segala rasa syukur kita dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang pada malam hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermajlis di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Mukarramah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya yang senantiasa memegang teguh dengan ajarannya dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit saya menyampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pengingat kita semuanya dan mengambil ibrah serta faedah dari keduanya, insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu maha hikmah. Walillahi, Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat Al-Qur'an bahwa Allah memiliki hikmah yang sangat balighah, sangat mencakup keseluruhannya. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan segala yang Allah kehendaki dan juga memilih siapapun yang Allah kehendaki. Allah jelaskan itu pada ayat Al-Quran, pada firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi di antara manusia yang Allah ciptakan, dari mulai manusia pertama sampai nanti manusia terakhir yang lahir di muka bumi, itu Allah
pilih dari antara sekian banyak manusia yang hebat, manusia yang mengemban amanah risalah, yaitu para nabi dan para rasul. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan di antara seluruh manusia. Kemudian di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan, dan Allah jelaskan bulan itu ada 12. Dalam ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 tersebut Allah pilih dari 12 tersebut ada 4 yang haram. 4 bulan haram. 4 bulan haram dijelaskan oleh para ulama, 3-nya berurutan dan 1-nya berjauhan. 3 berurutan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Ini berurutan. Ya. Setelah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Adapun yang 1 yaitu bulan Rajab. Ya. Jadi di antara 12 bulan Allah istimewakan 4 bulan ini menjadi bulan haram. Dan kita para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sedang berada di bulan haram, yaitu bulan Muharram. Ya. Tahun 1445 sudah tahun baru Islam. Ya, Hijriah. Dan di bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, dan juga bulan yang dimuliakan tidak hanya oleh pengikutnya Rasulullah SAW, dimuliakan oleh Rasulullah dan para pengikutnya dalam agama Islam, akan tetapi bulan Muharram ini juga dimuliakan oleh orang-orang kaum musyrikin Quraisy dan juga orang-orang Yahudi, ya, dari pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 fenomena atau 2 kejadian agung, 2 kajian besar yang terjadi pada bulan Muharram ini. Yang pertama, kejadian Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun berserta bala tentaranya. Kejadian yang pertama. Dan itu terjadi pada 10 Muharram, pada hari ini. Ya, pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya. Dan cerita ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Bukhari, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa.
berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Ya. Kemudian orang Yahudi mengatakan, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun serta tentaranya. Maka hari ini kami pengikut Nabi Musa alaihissalam berpuasa untuk merayakan atau bersyukur atas nikmat Allah ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu aula bittiba'i Musa minkum. Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Jadi kita tahu bahwa tatkala Firaun dan bala tentaranya mengetahui Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya itu keluar dari Mesir, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diperintahkan untuk keluar dari Mesir. Dan Nabi Musa beserta para pengikutnya, orang-orang Yahudi, ya, keluar dari Mesir dan diketahui oleh Firaun. Maka tatkala Firaun mengetahuinya, Firaun mengumpulkan bala tentaranya yang begitu besar dan memerintahkan untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tatkala dikejar sampai pada akhirnya di depan Nabi Musa itu ada lautan yang begitu besar, Laut Merah. Dan bala tentara Firaun beserta Firaun sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Artinya jaraknya sudah semakin dekat. Maka sebagian dari pengikutnya Nabi Musa alaihissalam itu ada yang kurang yakin dengan Nabi. Dan ada yang namanya Bani Israel itu, ya, walaupun mereka mengikuti Nabi, tapi rasa iman yang mereka dengan Nabi itu ada yang masih kurang. Ya, dia masih meragukan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang ini mengetes, ya, Nabi Musa, meragukan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, di mana Rabbmu? Ya, katanya mau menyelamatkan kita. Inna lamudrakun, dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kami nanti ketangkap ini. Pasukan Firaun sudah dekat. Mana Rabbmu? Katanya mau menyelamatkan kita. Kemudian Nabi Musa menjelaskan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memberiku petunjuk. Nah, ini sikap beberapa orang-orang yang keimanannya lemah. Ya, keimanannya lemah ketika menghadapi situasi yang genting, mereka ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang imannya kuat kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang. Ya, dia akan tenang menghadapi situasi segenting apapun. Justru ketika mendapati hal yang begitu dahsyat, begitu genting, ya, bertambahlah imannya. Bertambahlah imannya. Sebagaimana para sahabat dahulu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW itu tatkala,
ya, mereka dalam kondisi perang yang begitu genting, ya, mereka semakin yakin, ya, dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menolong mereka. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah kondisi yang genting seperti itu kecuali menambahkan, ya, keimanan para sahabat dan kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau apa? Kalau benar-benar beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian ada yang kurang yakin, ya, imannya masih tipis, setipis tisu, ya. Jadi menghadapi situasi genting panik, ya, panik, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabiullah Musa alaihissalam, beliau termasuk dari ulul azmi minar rusul, ya, rasul yang mulia, ya, beliau yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah akan dekat. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Ya. Anidrib bi'asakal bahr. Ya. Maka pukullah tongkatmu itu ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil 'adzim. Maka terbelahlah lautan tersebut, dan dua sisi airnya itu tingginya seperti gunung, dan tengahnya itu kering, tidak ada airnya, jadi bisa dilewati. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam berjalan di tengah lautan tersebut. Di ombaknya itu tidak mengalir, ombaknya ke atas. Dan sisi-sisi lautnya itu menjulang seperti tembok tinggi, seperti gunung, ya. Dan Nabi Musa lewat di situ beserta para pengikutnya. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam melewati lautan, di sini Allah tampakkan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena tongkatnya yang hebat, bukan karena tongkatnya Nabi Musa yang sakti mandraguna, tapi kata para ulama, Allah ingin melihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Bani Israel itu, Pak, kaum yang mungkin paling banyak melihat kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dari ayat-ayat banyak sekali. Ya, kalau kita baca Al-Quran, cerita yang paling banyak itu tentang Bani Israel. Ya. Bani Israel pernah memakan makanan surga, manna wa salwa. Bani Israel juga pernah menyaksikan gunung itu di atas mereka. Ya, mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang begitu banyak, ya, kekuatan-kekuatan Allah, kemampuan Allah yang Allah perlihatkan kepada mereka itu begitu banyak. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Bani Israel itu adalah kaum yang ngeyel. Ngeyel. Karena apa? Sudah ditegur berkali-kali masih sama saja. Nah, karena orang pinter itu sekali ditegur langsung paham. Ya, sekali diingatkan ngerti. Nah, ini berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan mukjizat Nabi Musa kepada mereka. Ini menunjukkan mereka itu kaum yang ngeyel. Ya, suruh beriman. Ya, mereka beriman, tapi setelah itu kembali lagi. Maka diancam oleh Allah dengan ancaman yang besar. Kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki gerbang pintu
ya Baitul Maqdis itu dengan mengucapkan hittah, yaitu artinya astaghfirullah. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Mereka ganti dengan hintah, gandum. Ya, ditambahin nun. Hittah menjadi hintah. Nah, kurang ayat apa ini, Pak? Tinggal ngucapin hintah saja, minta ampun pada Allah, istighfar, mereka masih tidak mau. Dirubah menjadi hintah, gandum. Kurang ajar mereka itu, ya. Dan banyak sekali kekurangan ajaran mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian tatkala Nabi Musa alaihissalam selamat, ya, melewati, dan nanti ada satu lagi kekurangan ajaran mereka. Selamat melewati apa? Lautan, Laut Merah. Barulah pasukan Fir'aun tiba di lautan. Dan Fir'aun masih dengan sifatnya yang congkak, yang sombong. Dia mengatakan, wah ini pasti disiapkan untuk saya. Saya datang sudah ada jalannya. Ini disiapkan untuk saya, kehebatan saya. Wah, masih sombong saja dia. Padahal kematian sudah di depan matanya, dia nggak sadar. Ya. Akhirnya dia masuk mengejar Nabi Musa. Padahal Musa sudah selamat. Dia masuk mengikuti Nabi Musa. Ya, beserta para tentaranya. Tatkala tentaranya itu sudah masuk semuanya ke dalam lautan, barulah Allah tutup lautan tersebut. Allah tutup lautan tersebut. Maka semua bala tentara Fir'aun tenggelam mati. Dan Fir'aun ketika itu, ya, dalam keadaan sakaratul maut, dia baru beriman. Ya. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Maka Fir'aun dalam keadaan sakaratul maut sudah, ya, sebentar lagi mati, dia baru beriman. Nah, pada keadaan seperti itu, malaikat Jibril melihat. Malaikat Jibril itu paling tahu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Lah malaikat Jibril yang melihat Fir'aun qomat kamit, malaikat Jibril marah, nggak terima. Lah ini nanti kalau Fir'aun beriman kemudian qomat kamit istighfar, astagfirullah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril tahu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu begitu luas. Dan malaikat Jibril itu lebih tahu tentang Allah daripada kita semuanya. Malaikat Jibril alaihissalam tidak mau Fir'aun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril mengambil tanah dan dimasukkan ke dalam mulut Fir'aun supaya tidak bisa qomat. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, apakah baru sekarang kamu beriman? Ya. Padahal sebelumnya kamu sudah melakukan dosa-dosa yang begitu besar. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama tidak dalam kondisi yughargir. Yuhorgir itu kondisi sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan, seperti kondisi Firaun. Tatkala nyawa sudah di kerongkongan, dia baru mengatakan amantu, ya, dia baru beriman, saya beriman kepada Tuhannya Musa, asyhadu alla ilaha illallah. Padahal nyawa sudah di kerongkongan. Dan ini kata Rasulullah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat yang seperti ini modelnya. Ya, taubat sebelum datangnya kematian diterima oleh Allah. Seberapa besar dosanya seorang,
Ya, bahkan dosa syirik yang paling besar pun kalau dia bertobat sebelum kematian datang menjemputnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam keadaan dia sudah nyawanya di kerongkongan. Maka tidak bisa diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu matilah Firaun, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Jadi ketika Firaun mati, Allah Subhanahu wa taala itu ingin memperlihatkan bahwa Firaun benar-benar mati. Jadi biar orang tahu itu Firaun tuh yang sombong dulu tuh mati. Ini jasadnya. Jadi kematiannya itu valid karena ada jasadnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasadnya Firaun supaya orang-orang mengetahui bahwa Firaun itu benar-benar mati. Nah, sekarang kalau misalnya jasadnya Firaun itu hanyut di dalam lautan, orang bisa mungkin mengira Firaun belum mati. Ya, Firaun belum mati. Mungkin dia keseret arus kemana sampai di pantai selatan misalnya, tahu. Jadi apa? Allah menselamatkan jasad Firaun itu supaya menjadi pelajaran orang-orang setelahnya. Oh, ternyata ini akhir hidup dari orang yang sombong. Akhir hidup dari orang yang tidak mau beriman dan mengatakan bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Iblis laknatullah alaih. Iblis itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah. Padahal iblis itu ra'sus syarr. Bapaknya dari kejahatan. Ya, induknya kejahatan itu iblis. Tapi sejahat-jahatnya iblis gak pernah dia mengaku sebagai Tuhan. Lah ini Fir'aun, ya, makhluk manusia, ya dia mengatakan dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, iblis ketika Fir'aun mengatakan itu kaget. Fir'aun berani mengatakan seperti itu. Saya lebih jahat dari iblis, nggak dari siapapun yang paling jahat. Saya nggak pernah mengatakan saya sebagai Tuhan. Iblis bukan mengatakan seperti itu. Tapi Fir'aun dengan keberaniannya, dengan kesombongannya, dengan kezalimannya, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi akhirnya apa? Akhirnya meninggal, akhirnya mati. Ya, mati dan jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah Fir'aun. Dan juga disebutkan di sebagian tafsir kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasadnya Fir'aun. Itu karena kembali lagi sebagian pengikutnya Nabi Musa yang orang-orangnya itu lemah imannya itu tidak percaya kalau Fir'aun sudah mati. Ya. Dia tanya kepada Nabi Musa, mana Fir'aun? Sudah mati belum? Kayaknya belum mati. Kan kurang aja. Sudah jelas-jelas ditenggelamkan sama Allah. Dia pengen minta bukti kalau Fir'aun sudah mati, mana buktinya? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan jasad Fir'aun untuk memberikan bukti bahwa Fir'aun ini benar-benar sudah mati. Nah, kemudian dari sinilah maka syariat puasa 10 hari ke-10 bulan Muharram itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan dahulu Rasulullah SAW berpuasa di 10 hari ke-10 bulan Muharram, yaitu hari ini. Dan alhamdulillah kita pada hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berpuasa pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menghapuskan
dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ceritanya masih berlanjut. Nah, tatkala mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa dan para pengikutnya. Nabi Musa melewati sebuah pohon. Dan di situ ada orang-orang yang sedang bertabarruk, ya, menyembah pohon tersebut. Nah, ini mereka itu sedang menyembah pohon, artinya sedang berbuat syirik. Ya. Kemudian Nabi Musa melewati kaum tersebut beserta para pengikutnya. Kok tahu-tahunya para pengikutnya itu minta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ij'al lana ya ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu kaum-kaum yang sedang menyembah pohon itu memiliki sembahan. Baru saja selamat dari Firaun, baru saja selamat dari tenggelam, langsung minta hal aneh-aneh, minta sesembahan selain Allah. Nah, ini ya kekurangan ajaran Bani Israil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena yang pertama yang terjadi di bulan Muharram. Kemudian yang kedua yaitu fenomena yang menyedihkan. Fenomena yang menyedihkan. Yaitu apa? Kematian Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya baginda Rasulullah SAW yang tercinta. Jadi Rasulullah SAW itu memiliki cucu dari anaknya Fatimah, Hasan dan Husain. Ya. Dan kejadian ini ya, membuat kaum muslimin sedih karena Husain adalah cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW beserta saudaranya yaitu Hasan. Ya. Husain pada tahun 61 Hijriah, 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau dibunuh. Ya, beliau dibunuh. Dan modus pembunuhan Husain ya, itu adalah beliau diiming-imingi menjadi khalifah. Ya. Kemudian beliau dikhianati dan di tengah perjalanan beliau dibunuh oleh orang-orang itu. Ya. Padahal Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum waktu kecilnya bersama saudaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Dan tatkala Rasulullah SAW itu sedang khutbah di hadapan para sahabatnya, datanglah mereka berdua, ya masih kecil, berjalan menuju Rasulullah. Kemudian jatuh keselimpet atau kesandung. Akhirnya Rasul menghentikan khutbahnya, menghentikan khutbahnya untuk mengambil kedua cucu tercintanya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat cinta kepada Hasan dan Husain sampai beliau menghentikan khutbahnya sebentar untuk mengambil kedua cucunya. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan tatkala beliau sedang
sholat. Tatkala beliau sedang sholat menjadi imam, beliau ketika sedang sujud, ya, Al-Hasan itu menaiki punggung beliau, ya, menaiki punggung beliau. Anak kecil kan, Pak, kuda-kudaan ya, biasanya gitu. Anak saya juga minta kuda-kudaan sering kayak gitu, sujud mesti dinaikin, namanya anak kecil, dinaikin punggungnya Rasulullah SAW. Maka akibatnya Rasul sujudnya jadi lama, ya, karena dinaikin sama cucunya ini. Dan sahabat yang sholat di belakangnya pada gersulo, suwemen ini, sujudnya lama sekali, ya, sujudnya lama sekali, sampai ada yang ngangkat kepala lihat, kenapa kok sujudnya lama sekali, ya. Terus akhirnya setelah sholat, Rasul ditanya, wahai Rasulullah, ya, engkau telah sujud dan sujudmu lama sekali tadi. Emangnya kenapa? Apakah terjadi sesuatu ataukah ada wahyu yang sedang turun? Kata sahabat. Maka kata Rasulullah SAW, bukan keduanya. Jadi bukan ada sesuatu atau bukan wahyu turun. Tapi tadi ketika saya sujud, Hasan itu naik di punggung saya. Maka saya wakari itu, ya, saya nggak mau kalau dia ini belum puas cepat-cepat untuk selesai gitu. Saya tunggu sampai dia puas dulu selesai, baru saya bangkit dari sujud. Itu menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai kedua cucunya, dan Rasul tidak memiliki anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW anak laki-lakinya itu meninggal semuanya sebelum menjadi nabi. Nah, jadi keturunan Nabi Muhammad SAW itu yang laki-laki sudah meninggal sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan bahwa kedua cucunya itu sayyidah ahli syababi ahli jannah, bahwa kedua cucunya itu pemimpin para pemuda di surga. Itu menunjukkan bahwa keduanya sudah dijamin masuk surga. Al-Hasan dan Al-Husain itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, dan keduanya pemimpin pemuda ahli surga. Dan juga disebut oleh Rasulullah SAW, beliau itu raihan, yaitu yang memiliki harum yang sangat wangi sekali, wangi yang sangat. Artinya apa? Bahwa kedua cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain, ketika beliau memandang kepada keduanya ini, ya, beliau merasa senang, merasa bahagia. Ya, sebagaimana ketika seorang mencium bau yang wangi, ya, bahagia, senang. Kan disebut keduanya itu dengan raihan, ya, yang memiliki bau yang sangat wangi, menyenangkan. Dan Al-Hasan itu pernah, ya, disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW mengatakan inna bani hada sayyidun wa la'allahu yuslihu baina fi'ataini al-'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, yaitu Al-Hasan, ya, sayyid, pemimpin, dan dia nanti akan mendamaikan antara kedua kubu pasukan kaum muslimin yang begitu besar, yaitu pasukannya siapa? Muawiyah dan Ali. Ya,
pasukan Muawiyah dan Ali. Karena setelah Rasulullah SAW wafat, maka khilafah pindah kepada Abu Bakar. Dan tatkala Abu Bakar wafat, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, sebagai khalifah. Kemudian tatkala Umar wafat, ya dibunuh. Kemudian Umar menunjuk Ashabus Syura. Ya, ada beberapa sahabat-sahabat senior yang rapatkan ketika itu untuk menjadi khalifah setelah Umar. Ternyata terpilihlah Utsman bin Affan. Dan tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mati dalam keadaan syahid, terbunuh, ya, terjadi fitnah di zaman Utsman. Dan fitnah itu dimulai dari zaman Umar bin Khattab. Di Umar bin Khattab itu disebutkan dalam riwayat, disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa beliau itu ibaratnya, kata Rasulullah, seperti pintu. Pintu ini, ya, sebagai tameng masuknya fitnah ke umat Islam. Dan kata Rasulullah, pintu ini akan jebol, bukan dibuka. Kalau dibuka berarti dipersilahkan. Dijebol itu berarti dengan paksa. Ya. Jadi Umar bin Khattab meninggal dibunuh. Tatkala Umar sudah berhasil dibunuh, maka fitnah-fitnah masuk ke dalam kaum muslimin. Sampai akhirnya Umar radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan syahid dan digantikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau juga meninggal dalam keadaan dibunuh syahid. Ya. Beliau dikepung rumahnya. Ya, dikepung rumahnya sama orang-orang Khawarij. Ya. Yang tidak menginginkan kepemimpinan dipegang oleh Utsman. Akhirnya dibunuh. Kemudian setelah Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi pemimpin di negeri Syam, mereka dari pihak walinya Utsman menuntut untuk qisas, ya, menuntut untuk mengadili para pembunuhnya Utsman. Ya. Akan tetapi orang-orang yang di Madinah ketika itu, contohnya Ali bin Abi Thalib, ya, Al-Hasan dan Al-Husain dan yang lainnya, itu menginginkan kondisinya harus stabil dulu. Karena waktu itu kondisinya carut marut. Ya, kondisinya carut marut. Enggak tentu, fitnahnya besar sekali. Ya. Yang tahu kondisi di lapangan itu sahabat-sahabat yang ada di Madinah ketika itu. Jadi mereka tahu persis bagaimana kejadian yang mengerikan itu terjadi sampai terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib itu menghendaki untuk, ya, menegakkan stabilitas. Kondisinya biar stabil, biar normal dulu, baru, ya, pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan ini diadili. Muawiyah bin Abi Sufyan bukan tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib, tidak, tapi mereka ingin menuntut dulu nih, ya, siapa pembunuh pembunuh Utsman ini segera diadili. Nah, maka terjadilah fitnah yang besar. Ya, terjadilah fitnah yang besar antara dua kaum muslimin, yaitu kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kubunya Muawiyah. Nah, pada akhirnya Ali bin Abi Thalib pun terbunuh. Terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, ya, seorang Khawarij. Dia penghafal Al-Quran, ya, penghafal Al-Quran, Abdurrahman bin Muljim. Tapi apa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa? Kemudian para kaum muslimin ketika itu membaiat Al-Hasan. Membaiat Al-Hasan, cucunya Rasulullah SAW dan anaknya Ali bin Abi Thalib. Sampai pada akhirnya pada 6 bulan kekuasaan Al-Hasan,
bin Ali bin Abi Thalib, beliau menyerahkan tanduk khilafahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka tahun itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun perdamaian. Setelah itu tidak ada perselisihan kaum muslimin, maka benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Al-Hasan ini pemimpin yang akan mendamaikan dua kubu besar dari kaum muslimin yang sedang terjadi fitnah ketika itu. Maka setelah itu, setelah Amul Jamaah, tahun perdamaian, maka kondisi kaum muslimin ketika itu sudah menjadi lebih baik. Kemudian terbunuhlah, setelah itu kejadiannya adalah terbunuhlah Al-Husain radhiyallahu anhu, yaitu kejadian sangat menyedihkan. Padahal Al-Husain ini cucunya Rasulullah yang paling disayang dengan Al-Hasan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada kejadian pembunuhan Al-Husain, itu ada kelompok yang mereka mengatasnamakan pembela Al-Husain. Mereka pada 10 Muharram ini, apa yang mereka lakukan? Mereka merayakan namanya Idul Ghadir, kata mereka. Orang-orang Syiah. Apa yang mereka lakukan? Memukul-mukuli badan mereka dengan pisau, dengan senjata tajam sampai keluar darah. Dan ini mereka lakukan dengan alasan mereka bersedih atas kematian Al-Husain. Ini tidak dibenarkan. Dari mana Islam atau Rasulullah SAW mengajarkan hal yang seperti itu, menyakiti diri sendiri sampai berdarah-darah? Bahkan tidak hanya orang dewasa yang melakukan, anak-anak kecil pun diajari seperti itu. Anak kecil masih umuran 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kepalanya dipukul dengan pedang sampai berdarah. Nah, kalau orang non-muslim, orang-orang kafir melihat hari raya seperti ini, bagaimana mereka akan melihat Islam? Bagaimana mereka akan tertarik dengan Islam? Ternyata di dalam Islam ada ritual yang mengerikan, mukul-mukul badan dengan pedang, dengan pisau sampai berdarah-darah. Mereka akan takut masuk ke dalam Islam. Dan ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah merayakan hal tersebut. Bahkan Rasulullah SAW melarang kepada kita untuk mendolimi diri kita. Mendolim itu termasuk bentuk kedoliman. Diri kita dipukul-pukul sampai berdarah. Rasulullah SAW pernah didatangi 3 orang. Pernah didatangi 3 orang. Dia bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala itu Rasul sedang pergi, mungkin sedang keluar mencari kebutuhan, keperluan. Ditanya tentang ibadahnya Rasul. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ibadahnya Rasul? Aisyah menyebutkan ibadahnya Rasul itu seperti ini. Kalau malam kadang beliau tidur, kadang beliau bangun. Terus kalau puasa itu kadang puasa, hari ini puasa, besok tidak, Senin Kemis. Dan beliau juga ibadah yang lain, nikah. Nah, kemudian 3 orang ini merasa kok ibadahnya Rasul sedikit sekali. Ibadah Rasul kok merasa ini kok sedikit sekali Rasul ibadahnya. Maka 3 orang ini saling mengikat janji. Yang pertama dia mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang tahun. Setiap hari saya puasa. Kemudian yang kedua, saya tidak akan nikah. Nikah inau, nggak mau ya. Kemudian yang ketiga, saya akan qiyamul lail sepanjang malam, nggak tidur. Nah, kemudian tatkala Rasul datang ke rumah, sudah pulang beliau, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha seperti ini. Ada yang datang
bertanya tentang ibadah beliau, kemudian dipanggil sama Rasulullah. Antumul ladzi qultum kada wa kada. Apakah kalian itu yang berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini? Mereka menjawab, iya. Maka Rasul menjawab, demi Allah, sesungguhnya saya itu orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Dan saya itu yang paling bertakwa kepada Allah ya di antara kalian. Kemudian beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi menunjukkan apa? Menyiksa diri seperti itu tidak boleh, Pak. Puasa setiap hari, qiyamul lail setiap malam, tidak tidur, itu menyiksa diri namanya. Ya. Rasul itu tidur, kadang sholat di awal waktu, kemudian tidur. Kadang tidur di awal waktu, kemudian di pertengahan bangun qiyamul lail, kemudian tidur lagi. Terkadang Rasul tidur di awal waktu, kemudian di akhir waktu, di akhir malam beliau bangun sholat. Jadi tidak, ya terkadang beliau pernah sesekali sholat sampai kaki-kaki beliau itu pecah. Sampai Aisyah tuh nangis melihat kondisinya Rasulullah, kakinya itu pecah bengkak. Saking lamanya beliau qiyamul lail. Tapi itu sesekali. Tidak pernah sampai membolimi diri sendiri. Maka ini apa? Syariatnya Rasulullah SAW. Jadi syariat Rasulullah SAW itu adalah syariat yang terbaik. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran apa? Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepada Rasulullah, kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya, akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dua fenomena yang ada di bulan Muharram yang sedang kita berada di dalamnya ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang satunya adalah pelajaran di mana kita disyariatkan untuk puasa di 10 di bulan di tanggal 10 di bulan Haram, dan di pelajaran di fenomena yang kedua adalah pelajaran yang kita dilarang untuk ya mengerjakan sebuah ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang sedikit bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai langkah kita, selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ketaatan, amal baik dan sifat yang baik, dan memberikan kepada kita petunjuk, hidayah, inayah, pertolongan untuk selalu menepaki di jalan yang lurus, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.